Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian berselawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa diulang tegar? Tegar itu adalah tegar kan kalau orang tegar itu adalah tegarkan itu adalah sejukkanlah dalam kehidupan. Ini tentang fisik. Kalau bagi kaum perempuan, bagi kaum lelaki biar paham, dan juga bagi kaum perempuan juga paham, fisik itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau fisik badanmu gemuk, mau fisik badanmu sterek, mau fisik badanmu kurus, itu tidak dinilaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang siapa yang menghadapku di dalam sholatku, itulah yang perkasa dalam kehidupannya. Siapa yang menjalankan di dalam ibadahku, itulah yang namanya kuat dan tegar dalam kehidupannya. Kadang kan orang nilai dari fisik, itu gemuk, itu kurus, itu sterek, itu maco, ya kan. Kadang-kadang orang mikirnya dari kehidupan itu fisik semua dalam hidup. Jangan pernah menilai dalam kehidupan itu dari fisik. Allah tidak suka yang namanya hamba-hambanya menilai dari kehidupan orang dari fisik, mau kurus, mau kecil, mau pendek, mau gemuk, mau gendut, mau seterak, mau maco badannya, ya kan. Jangan pernah menilai dalam kehidupan orang dalam seperti itu. Allah tidak suka dan Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bila siapa yang menjalankan perintahnya, kan kalau orang kan kalau ditanyakan, wah gagah itu adalah, mengapa dibilang gagah itu adalah gagal sholatnya, gagah itu gagal ngajinya, gagah itu gagal zikirnya, gagah itu adalah jaga selawatnya, gagah itu adalah jagalah kebaikannya, gagah itu adalah jagalah kedua orang tuamu, gagah itu adalah gagalah keluargamu di dalam amal-amal kebaikanmu. Itulah kalau kata Rasulullah SAW, tidak memandang fisik, itu kurus, mau kecil, gemuk badannya, mau sterek, itu tidak menang dari fisik. Bila siapa hambaku yang gagah, itulah di hadapanku gagal sholatnya, gagal dalam ngajinya, gagal dalam berzikirnya, gagal di dalam sholawatnya, dan jagalah amal-amal kebaikannya, dan jagalah kedua orang tuanya. Itu yang namanya anak-anak yang gagah, ya kan. Tidak mandang fisik, yang penting bila siapa hamba-hambaku yang gagah, yang datangnya ke majelis takim, atau itu ke masjid, atau itu ke musola, atau itu ke pengajian, apa itu silaturahim ke rumah teman, itu yang namanya gagah dalam kehidupan. Tidak mandang fisik, yang penting gagah, jagalah sholatnya dan jaga perasaan kehidupan satu sama yang lain. Mengapa dibilang kalau orang kan keker itu adalah bisa menjadi, keker itu bisa menjadi sebuah keburukan, bisa menjadi kebaikan, tergantung dari orang yang menjalani kehidupan. Keker itu kenapa kamu meninggalkan sholat, kenapa kau masih bermaksiat, kenapa kau masih kecewakannya, kenapa kau masih menjalankannya, berbuat hal yang buruk, itu kan kenapa kau meninggalkan sholat, kenapa kau bermaksiat, kenapa kau menjelekkan orang, kenapa kau menyakitin orang, kenapa kau mendustakan orang, kenapa kau sering menyakiti orang. Itu yang namanya keker, ini kan di dalam kehidupan. Kalau orang memandang keker tuh badannya, ya kan, itu adalah kehidupan di dalam Al-Quran. Orang tidak memandang dari kekernya, tapi dari perbuatan, dari hidup. Mengapa dibilang keker? Itulah yang namanya hidup. Ada yang baik tapi ada yang buruk. Kalau yang maco, maco
itu kan maco, mas sholatlah di dalam masjid, panggilan aku Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang orang yang maco, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, maco tuh orang. Panggilan Allah Subhanahu wa taala, mas sholat, kita mas sholat. Ditambah mas sholat itu adalah kita mengingatkan juga Allah Subhanahu wa taala dari mas sholat. Hilangkanlah masalahmu di dalam sholatmu, itulah maco lat, hilangkanlah masalahmu di dalam sholatmu, itulah ya yang namanya maco sesungguhnya bagi anak lelaki dan kaum perempuan, biar pada mengerti di dalam pelajaran agama di dalam Al-Quran, dipahamkan lagi Al-Qurannya dan diteliti lagi yang kurang, yang dimana titiknya dipelajarin juga, itu titik semuanya yang ikut dalam bacaan kita di dalam Al-Quran, biar selama apapun kita bisa harus membacanya. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah, banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qurannya, banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kalian berselawat dengan Rasulullah SAW. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak berselawat dengan Rasulullah SAW. 10 kebaikan itulah bermanfaat, bakal menolong kita dunia dan di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.